Baik teman-teman, di sini kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Suradaman Sari Purba, NPM 2309 10126. Dan perkenalkan, nama saya Yuda Ginting, NPM 2309 10141. Dan di sini kami akan menerangkan penjelasan tentang pengertian bentuk pangkat. Bentuk pangkat adalah cara menulis bilangan yang dipangkatkan dengan menggunakan simbol pangkat atau pangkat. Bentuk pangkat menunjukkan hasil perkalian bilangan dengan dirinya sendiri beberapa kali. Jenis-jenis bentuk pangkat. 1. Pangkat 1 atau bentuk sederhana A pangkat 1 sama dengan A. 2. Pangkat 2 atau bentuk kuadrat A kuadrat 2 sama dengan A dikali A. Contoh 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Ketiga, pangkat 3 atau bentuk kubik. A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A. Contoh 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Dan 4 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. 4 pangkat negatif. A pangkat negatif N atau 1 atau A pangkat N. Contohnya 2 pangkat min 3 sama dengan 1 atau 2 pangkat 3 sama dengan 1/8. 5. Yang kelima, pangkat pecahan. A pangkat M per N sama dengan akar A pangkat M pangkat N. Contoh soal pangkat 1, 3 pangkat 4 sama dengan berikut penjelasan. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Yang kedua, 2 pangkat 5 sama dengan, jawab 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Contoh yang ketiga, 4 pangkat minus 2 sama dengan, jawaban 1/4 pangkat 2 sama dengan 1/6. Tips menghafal. 1. Gunakan contoh-contoh sederhana. Yang kedua, buatlah daftar pangkat 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir, ketiga, latihan soal-soal pangkat secara teratur. Sekian. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Istilah akar dalam matematika memiliki beberapa arti, tergantung pada konteksnya. Berikut beberapa kemungkinan. 1. Akar dalam aljabar. Akar dari suatu bilangan adalah nilai yang ketika dinaikkan ke pangkat tertentu menghasilkan bilangan tersebut. Misalnya, akar kuadrat dari 16 adalah 4, karena 4 pangkat 2 sama dengan 16. Yang kedua adalah akar dari suatu persamaan. Akar dari suatu persamaan adalah nilai yang memenuhi persyaratan tersebut. Misalnya, akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 2. Akar dalam geometri. 1. Akar dari suatu segitiga. Akar dari suatu segitiga tidak memiliki definisi khusus dalam geometri. Namun, konsep kaki segitiga dapat terkait dengan akar dalam konteks tertentu. Kedua, akar dari suatu bangun datar. Dalam konteks ini, akar dapat merujuk pada titik awal atau pusat dari suatu datar. Baiklah, di sini terdapat contoh-contohnya, yaitu pada akar ada juga berikut faktor matematika akar. Akar matematika dasar 1 akar kuadrat. Contohnya kita dapat dilihat dari PPT ini, misalnya akar 16 yaitu 4, karena 4 kali 4 sama dengan 16. Yang kedua, akar kubik. Misalnya 3 pangkat akar 27 sama dengan 3, karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Yang kedua, akar ke N. Ini kita bisa lihat contohnya, misalnya akar 16 pangkat 4 sama dengan 2, karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Demikianlah hasil pembelajaran tentang akar. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hanaria Ubur Gersang, saya dari Prodi PGSD kelas 4, NPM 2309 10148.
Di sini saya membawa video pembelajaran yang dimana saya membahas tentang materi himpunan bilangan. Himpunan bilangan adalah kelompok bilangan yang memiliki sifat-sifat tertentu dan dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya. Contohnya, himpunan bilangan positif. Himpunan bilangan positif itu terdiri dari 2, 4, 6, dan 8. Himpunan bilangan negatif dimulai dari 1, 3, 5, dan 7, dan seterusnya. Dan juga himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan prima terdiri dari 2, 3, 5, 7, dan 11. Ada juga berbagai macam jenis-jenis bilangan. Jenis bilangan yang pertama itu ialah yang pertama, himpunan bilangan asli atau juga bisa disebut dengan bilangan N, yang dimana pengertiannya adalah bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Dan bilangan N yang tadi saya bilang itu ditulis sebagai 1, 2, dan 3. Yang kedua, himpunan bilangan cacah atau juga bisa disebut dengan bilangan W. Bilangan cacah adalah bilangan bulat positif termasuk dengan angka 0. Sehingga himpunan ini mencakup 0, 1, 2, dan 3. Dan bilangan W tersebut ditulis sebagai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat mencakup bilangan negatif 0 dan bilangan bulat terdiri dari semua bilangan. Contohnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kita juga bisa membuat garis bilangan. Jadi garis bilangan itu nolnya itu ada di tengah-tengah. Sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Jadi kalau sebelah kanan berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebelah kiri 0, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Dan ada juga yang keempat, itu ialah himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat, yaitu A per B dengan B sama dengan 0. Ini mencakup pecah-pecahan dan bilangan desimal berulang. Contohnya seperti 1 per 3, 3 per 4, negatif 2, 0, dan seterusnya. Itu dikarenakan dia dibagi 2, sehingga hasilnya seperti contoh yang saya sebutkan seperti itu tadi. Selanjutnya ada himpunan bilangan irasional. Himpunan bilangan irasional itu ialah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan bulat. Ini mencakup bilangan desimal, tak berulang dan tak berakhir, seperti V dan akar 2. Selanjutnya, himpunan bilangan real. Apa sih itu bilangan real? Bilangan real ialah himpunan yang mencakup semua bilangan rasional dan irasional. Ini berarti himpunan bilangan real mencakup seluruh bilangan yang dapat ditemukan pada garis bilangan tersebut, baik dia dalam bentuk bilangan positif, negatif, maupun desimal. Kayak seperti yang tadi saya jelaskan dengan himpunan bilangan rasional. Dia itu digabungkan di dalam himpunan bilangan real tersebut. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya buat dan saya paparkan di dalam video ini, yang dimana himpunan bilangan terdiri dari berbagai jenis seperti bilangan asli, cacah, bulat, rasional, dan irasional. Setiap jenis bilangan memiliki karakteristik dan kegunaan yang unik. Pemahaman tentang kehimpunan bilangan penting untuk memahami konsep matematika yang lebih kompleks. Sekian dari video materi yang saya bawakan. Jika ada kesalahan dari kata-kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Rohani Sombing. Saya dari kelas 4 dengan NPM 230910123.
Nah, kita akan membahas tentang kelipatan dan faktor. Bilangan yaitu bilangan-bilangan bulat yang dapat membagi habis bilangan itu, artinya bahwa setiap bilangan faktor memiliki bilangan bulat tertentu sebagai penggalinya. Contohnya, faktor dari 6 adalah 1 dikali 6 sama dengan 6, 2 dikali 6 sama dengan 12. Maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, ada juga kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya, kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Contoh faktor dan kelipatan. Contoh soal faktornya itu adalah bilangan berapa sajakah yang bisa membagi bilangan 8? Nah, ada 2 cara nih dalam menyelesaikan pembagian faktor. Yang pertama itu, kita dapat menulis dalam bentuk pembagiannya. 8 dibagi 1 sama dengan 8, 8 dibagi 2 sama dengan 4, 8 dibagi 4 sama dengan 2, 8 bagi 8 sama dengan 1. Nah, cara yang kedua yaitu kita tulis dalam bentuk perkalian. 8 dikali 1 sama dengan 8, 2 dikali 4 sama dengan 8, 4 dikali 2 sama dengan 8, 1 dikali 8 sama dengan 8. Jadi, bilangan yang dapat membagi angka 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, contoh kelipatan ada juga, yaitu tentukan kelipatan bilangan 6. Yaitu kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan 30. Cara bilangan kelipatan tersebut dapat diperoleh dari 1 dikali 6 sama dengan 6, 2 dikali 6 sama dengan 12, 3 dikali 6 sama dengan 18, 4 dikali 6 sama dengan 24, 5 dikali 6 sama dengan 30, dan seterusnya.